Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yuni Aninda Murfiana, NPM 21010100085. Di sini saya akan menjelaskan materi wakaf. Wakaf yaitu dari sisi bahasa bermakna menahan atau berhenti. Sedangkan dari sisi istilah, tajwid wakaf adalah menghentikan bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernapas dengan niat menyambungkannya kembali bacaan tersebut. Sehingga wakaf adalah berhenti untuk melanjutkan kembali. Ketika kita ingin berhenti membaca Al-Quran, berhenti membaca ayat dengan niat mengakhiri atau menyudahi bacaan Al-Quran, maka itu dinamakan qadha. Contoh wakaf yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini kita bernapas lalu melanjutkan kembali bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang dinamakan wakaf. Kenapa sih kita harus belajar wakaf? Kita harus belajar wakaf yaitu sebagai salah satu usaha dalam mentartilkan atau menyempurnakan bacaan Al-Quran. Menurut sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib qaramallahu wajhah, yang dimaksud tartil yaitu tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuf, mentajwidkan huruf dan mengetahui tanda-tanda wakaf atau bagaimana cara wakaf tersebut. Wakaf terbagi menjadi 4 kategori berdasarkan sebab. Yang pertama, wakaf ikhtibari. Yang kedua, wakaf intidhari. Yang ketiga, wakaf idtirari. Dan yang keempat, wakaf ikhtiyari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 kategori wakaf berdasarkan sebabnya. Yang pertama, wakaf ikhtibari, yaitu berhenti membaca untuk mengambil napas, namun makna dan tujuannya adalah untuk melatih atau menguji seorang murid bagaimana cara mewakafkan jika sewaktu-waktu ingin berhenti mendadak. Hukum wakaf ikhtibari adalah jaiz atau boleh. Yang kedua, wakaf intidhari. Wakaf intidhari yaitu berhenti membaca untuk jamtul qiraat, mengumpulkan macam-macam wajah qiraat karena ragam riwayat. Ini hanya berlaku untuk pembaca Al-Quran yang belajar qiraat sab atau qiraat ashr. Yang ketiga, wakaf idtirari. Wakaf idtirari yaitu berhenti membaca karena terpaksa, misalnya kehabisan napas, lupa, atau tidak mampu meneruskan bacaan dan lain sebagainya. Hukum bacaan wakaf idtirari yaitu jaiz atau boleh. Boleh berhenti di kata manapun hingga berakhirnya udhu. Lalu ibtidah memulai dari kata sebelumnya jika memungkinkan ibtidah dari kata itu. Jika tidak, maka ibtidah dari kata sebelumnya kata itu sehingga makna menjadi tidak terputus. 4. Wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari yaitu berhenti membaca untuk mengambil napas yang memang disengaja atau tidak ada sebab-sebab yang seperti keadaan yang terjadi pada ketiga wakaf sebelumnya. Hukum wakaf ikhtiyari ini ada beberapa kategori yang dimana di dalamnya ada hukumnya jaiz dan hukumnya ghairu jaiz. Kenapa ada beberapa hukum? Karena wakaf ikhtiyari ini sangat ditentukan boleh dan tidaknya oleh kesempurnaan kata dan kesempurnaan makna, sehingga ada yang jaiz dan ghairu jaiz. Oleh karena itu, dari ditinjau dari segi hal ini, wakaf ikhtiyari terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, wakaf tam. Yang kedua, wakaf kaf. Yang ketiga, wakaf hasan. Dan yang keempat, wakaf qabih. Yang pertama, wakaf tam.
Wakaf tam yaitu berhenti pada kata yang telah sempurna arti dan tidak ada hubungannya dengan kata berikutnya, baik lafal maupun makna. Pada umumnya ini terjadi di akhir ayat, di akhir cerita, dan di akhir surat. Oleh sebab itu, untuk jenis tingkatan ini bagus mewakafkan dan ibtida pada kelanjutannya tidak usah mengulang dari sebelumnya. Yang kedua, wakaf kafi. Wakaf kafi yaitu wakaf yang cukup, sedangkan menurut istilah adalah berhenti pada kata yang telah sempurna secara lafaz, tetapi ada hubungannya makna pada kata atau kalimat berikut, dan pada umumnya ditandai dengan rumus-rumus. Oleh sebab itu, jenis tingkatan ini bagus untuk mewakafkan dan ibtidanya cukup lanjutannya, tidak usah diurang dari sebelumnya. Yang ketiga, wakaf hasan. Menurut bahasa artinya wakaf yang baik, sedangkan menurut istilah artinya berhenti pada kata yang telah sempurna, tetapi masih ada hubungannya. Artinya, lafaz sesungguhnya mungkin masih menjadi sifat. Oleh sebab itu, untuk jenis tingkatan ini pada hakikatnya sudah bisa diwakafkan, sebab makna redaksinya sudah dapat dipahami. Yang keempat, wakaf qabih. Menurut arti bahasa adalah wakaf yang jelek, sedangkan menurut arti istilah adalah berhenti pada kata yang tidak sempurna, disebabkan masih ada hubungannya dengan lafaz dan makna. Oleh karena itu, untuk jenis tingkatan ini tidak boleh diwakafkan kecuali dalam keadaan darurat, misalnya kehabisan napas atau keadaan mendadak apa saja yang mengharuskan untuk diwakaf. Materi yang terakhir yaitu tanda-tanda wakaf. Yang pertama, wakaf mamu atau tanda lam alif, artinya tidak boleh berhenti terkecuali ada tanda wakaf di akhir ayat dan keadaan darurat. Yang kedua, wakaf lazim atau tanda mim, artinya berhenti di akhir pada kalimat sempurna. Dan yang ketiga, wakaf murakhos atau tanda short, artinya jika melihat ayat panjang boleh berhenti pada kalimat sempurna dan ibtida lanjutannya sebaiknya disambung bila napas memadai. Keempat, wakaf jaiz atau tanda short lam ya, artinya boleh berhenti tetapi sebaiknya disambungkan. Yang kelima, wakaf qaf, artinya dinyatakan boleh berhenti pada wakaf sebelumnya, maka dari itu lebih baik meneruskan bacaan walaupun boleh diwakafkan. Dan yang keenam, tanda short la, artinya lebih baik berhenti. Yang ketujuh, wakaf sakta atau tanda berhenti, memiliki arti berhenti seketika tanpa mengambil napas selama 2 harokat dan kemudian melanjutkan kata berikutnya. Yang kedelapan, wakaf mutaqoh atau tanda kaf, artinya boleh berhenti seperti tanda wakaf sebelumnya. Yang kesembilan, wakaf muraqoh atau tanda titik 3, artinya wakaf ini akan muncul sebanyak 2 kali di mana-mana saja. Dan cara membacanya adalah bila tanda pertama sudah berhenti, maka tanda kedua tidak boleh berhenti. Dan yang ke-10, wakaf mutlak atau tanda to, boleh berhenti dan bagus ibtidaya lanjutannya. Baik, sekian pembahasan tentang wakaf dari saya. Jika ada kesalahan entah itu dari penulisan atau pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian pembahasan tentang wakaf dari saya. Jika ada kesalahan entah itu dari penulisan atau pengucapan,
mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.